Selama lebih dari 200 tahun, dunia kecil ini dianggap sekadar bongkahan batu di antara Mars dan Jupiter. Lalu, pada Agustus tahun 2025, sebuah riset NASA mengungkap sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu Ceres mungkin pernah memiliki sumber energi kimia yang cukup untuk memberi makan kehidupan mikroba. Bukan bukti bahwa kehidupan pernah ada di sana, tapi bukti bahwa jika kehidupan pernah muncul, ada cukup makanan untuk bertahan. Ini adalah Ceres, dunia yang telah berganti identitas 3 kali dalam sejarah astronomi, dan mungkin satu-satunya planet kerdil yang pernah layak huni. Kisah Ceres dimulai bukan dari sebuah penemuan tak terduga, melainkan dari sebuah prediksi matematis. Pada akhir abad ke-18, para astronom memperhatikan sebuah celah aneh dalam pola jarak orbit planet-planet. Sebuah celah lebar di antara Mars dan Jupiter yang seharusnya diisi oleh sebuah planet. Sekelompok astronom Eropa yang menjuluki diri mereka polisi langit mulai berburu planet misterius itu secara sistematis. Tapi mereka keduluan. Pada 1 Januari tahun 1801, seorang astronom Italia bernama Giuseppe Piazzi menemukan lebih dulu dari Observatorium Palermo. Padahal ia bukan anggota grup dari pemburu planet itu. Namun, Piazzi jatuh sakit tak lama setelah penemuannya, dan objek itu sempat hilang dari pengamatan. Untungnya, seorang matematikawan muda bernama Carl Friedrich Gauss menghitung ulang orbitnya menggunakan metode baru yang ia ciptakan sendiri. Berkat perhitungan itu, astronom Franz von Zach berhasil menemukan kembali objek tersebut tepat setahun kemudian, pada 1 Januari tahun 1802. Piazzi awalnya ingin menamainya sebagai Ceres Ferdinandia untuk menghormati Raja Ferdinand dari Sisilia. Unsur kerajaan itu akhirnya dihapus, menyisakan nama Ceres, dewi pertanian dan panen dalam mitologi Romawi. Nama itu bahkan mengakar pada bahasa kita sehari-hari, yaitu kata sereal yang kita ucapkan setiap pagi berasal langsung dari nama Ceres. Tapi, identitas Ceres tidak berhenti sampai situ. Awalnya, ia dianggap sebagai planet kesepian di antara Mars dan Jupiter. Namun, tak lama kemudian, objek serupa mulai ditemukan satu persatu. Pallas pada 1802, Juno pada 1804, Vesta pada 1807. Mereka semua terlalu kecil untuk disebut sebagai sebuah planet. Maka, lahirlah sebuah kategori baru, yaitu asteroid. Dan Ceres, sang penemuan pertama, menyandang gelar sebagai asteroid pertama yang pernah ditemukan manusia. Identitas itu bertahan lebih dari 2 abad, sampai tahun 2006 ketika penemuan Eris memaksa IAU untuk mendefinisikan ulang tata surya kita, dan Ceres pun naik pangkat menjadi planet kerdil. Berawal dari planet, lalu asteroid, kini planet kerdil. Tidak ada objek lain di tata surya kita yang berganti identitas resmi sebanyak itu. Ceres memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki 4 planet kerdil lainnya. Ia adalah satu-satunya planet kerdil yang berada di tata surya bagian dalam, sementara Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake mengambang jauh di sabuk Kuiper. Sedangkan Ceres justru tinggal di sabuk asteroid, jauh lebih dekat ke matahari dan jauh lebih dekat ke kita. Jaraknya rata-rata hanya 2,8 satuan astronomi dari matahari. Cahaya matahari butuh waktu 22 menit untuk mencapainya, dibandingkan dengan lebih dari 5 jam yang dibutuhkan cahaya untuk mencapai Pluto. Dari segi ukuran, Ceres jauh lebih kecil dibanding saudara-saudaranya di sabuk Kuiper. Radiusnya hanya 476 km. Jika bumi seukuran koin nikel, Ceres hanya akan sebesar biji popi. Namun, jangan salah, meski kecil, Ceres menyumbang 1/4 dari total massa seluruh sabuk asteroid. Meskipun begitu, Pluto tetap 14 kali lebih masif darinya. Soal kecepatan berputar, Ceres memiliki rekornya tersendiri. 1 hari di Ceres hanya berlangsung selama 9 jam. Hari terpendek kedua di seluruh tata surya, kalah cepat hanya dari Haumea. Sementara 1 tahun di Ceres hanya berlangsung 4,6 tahun di bumi. Jauh lebih singkat dibanding 248 tahun yang dibutuhkan Pluto untuk sekali mengelilingi matahari. Sumbu rotasinya juga hampir tegak lurus sempurna, miring hanya 4 derajat. Ini berarti Ceres nyaris tidak mengalami pergantian musim seperti yang dialami Bumi atau Mars.
Yang membuat Ceres benar-benar berbeda adalah strukturnya. Ceres punya lapisan interior yang menyerupai planet-planet terestrial seperti Bumi dan Mars, sesuatu yang tidak dimiliki oleh tetangga-tetangga asteroidnya. Diperkirakan hingga 25% dari total massa Ceres adalah air. Jika perkiraan itu benar, artinya Ceres menyimpan air lebih banyak dari seluruh air yang ada di bumi. Keraknya berbatu dan berdebu, dengan kandungan garam dalam jumlah besar, bukan garam dapur biasa, melainkan mineral seperti magnesium sulfat. NASA menyebut Ceres sebagai planet embrio, yaitu sebuah dunia yang mulai terbentuk, tapi tidak pernah selesai. Gravitasi raksasa Jupiter di dekatnya mengacaukan proses pertumbuhannya sejak awal. Ceres terbentuk bersamaan dengan seluruh tata surya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tapi ia terjebak abadi sebagai planet yang gagal tumbuh dewasa. Pada tahun 2015, wahana antariksa Dawn milik NASA mendekati Ceres, yang menjadikannya wahana pertama yang pernah mengunjungi sebuah planet kerdil. Saat mendekat, kamera Dawn menangkap sesuatu yang mengejutkan, sebuah titik terang yang bersinar mencolok di permukaan gelap Ceres. Para ilmuwan bertanya-tanya, apakah itu bongkahan es yang terekspos di permukaan? Ketika Dawn akhirnya mengorbit dekat dan mengambil gambar beresolusi tinggi, titik terang itu ternyata berada di bawah kawah selebar 92 km bernama Okator. Dan bukan cuma satu titik, ratusan bintik terang ditemukan di seluruh permukaan Ceres, dengan yang terbesar diberi nama Cerealia Facula dan Finalia Faculae. Ternyata bintik-bintik itu bukanlah es. Mereka adalah endapan sodium karbonat, garam yang tertinggal setelah air asin di bawah permukaan merembes naik dan menyublim keluar angkasa. Data Dawn mengungkap bahwa air asin ini berasal dari sebuah reservoir raksasa 40 km di bawah permukaan kawah. Proses ini disebut dengan cryovolcanism, gunung berapi es. Alih-alih memuntahkan lava panas, Ceres memuntahkan lumpur air asin yang dingin melalui retakan-retakan yang terbentuk saat kawah Okator tercipta. Tabrakan yang membentuk kawah ini terjadi sekitar 22 juta tahun lalu. Namun, endapan garamnya sendiri diperkirakan berusia kurang dari 22 juta tahun yang lalu, jauh lebih muda. Yang lebih mengejutkan, kandungan air dalam garam itu belum sepenuhnya menguap. Ini artinya air asin di bawah Okator kemungkinan besar masih aktif merembes ke permukaan, bahkan hingga hari ini. Rahasia lain tersembunyi di kawah yang berbeda bernama Consus, di belahan selatan Ceres. Tim peneliti dari Max Planck Institute menemukan material kekuningan yang kaya akan amonium di tepi sebuah kawah kecil dalam Consus. Material yang sangat terangkat dari lapisan yang sangat dalam saat tabrakan terjadi 450 juta tahun yang lalu. Temuan ini membuka perdebatan lama. Selama ini, amonium hanya stabil dalam bentuk beku di wilayah yang sangat dingin, jauh di luar tata surya. Ini membuat sebagian ilmuwan menduga bahwa Ceres sebenarnya terbentuk di tepi tata surya, lalu berpindah ke sabuk asteroid. Tapi penemuan di Consus menunjukkan kemungkinan lain. Amonium itu bisa saja terserap dari air asin internal ke dalam lapisan mineral tanah liat, seperti spons yang menyerap air selama miliaran tahun. Tanpa perlu Ceres pernah melakukan perjalanan jauh sama sekali. Para peneliti menyebut Consus Crater sebagai jendela masa lalu Ceres, sebuah celah langka yang memperlihatkan proses yang terjadi jauh di dalam interiornya selama miliaran tahun. Sekarang kita kembali ke penemuan yang membuka episode ini. Pada Agustus tahun 2025, seorang peneliti bernama Sam Corfield dari Jet Propulsion Laboratory memimpin sebuah studi yang mengubah cara kita memandang Ceres selamanya. Tim Corfield membangun simulasi komputer untuk merekonstruksi kondisi ilmiah di dalam inti Ceres, jutaan tahun setelah pembentukannya. Sumber panasnya berasal dari peluruhan unsur-unsur radioaktif alami di dalam batuan inti. Proses yang umum terjadi di banyak benda langit pada masa awal tata surya. Menurut simulasi itu, periode paling mungkin bagi Ceres untuk layak huni adalah antara 2,5 hingga 4 miliaran tahun lalu, saat inti batunya berada di puncak suhu. Pada periode itu, reaksi kimia antara batuan panas dan air asin di dalam Ceres berpotensi untuk menghasilkan senyawa organik, bahan bakar kimia yang dibutuhkan mikroba sederhana untuk bertahan hidup. Penting untuk digarisbawahi,
Ini bukan bukti bahwa kehidupan pernah ada di Ceres. Ini adalah bukti jika kehidupan pernah muncul di sana. Tersedia cukup makanan kimia untuk menopangnya. Sayangnya, jendela kelayak hunian itu sudah tertutup. Ceres kini terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Inti panasnya telah lama mendingin, dan tidak ada lagi sumber energi yang cukup untuk mempertahankan proses kimia itu. Ini berbeda dari bulan-bulan es seperti Eropa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus, yang tetap hangat karena tarikan gravitasi kuat dari planet raksasa di dekat mereka. Ceres tidak memiliki penjaga besar itu. Ia hanya mengandalkan panas radioaktif purba yang cepat atau lambat harus habis. Tapi temuan ini punya implikasi yang jauh lebih besar dari sekadar Ceres. Jika dunia sekecil ini pernah mampu menopang kehidupan, banyak bulan es dan planet kerdil seukurannya di tata surya kita pernah mengalami hal yang sama. Sebagian ilmuwan bahkan mengusulkan agar Ceres mulai diperlakukan setara dengan Eropa dan Enceladus sebagai sebuah ocean world, dunia lautan yang layak menjadi prioritas pencarian kehidupan di luar bumi. Dalam laporan resmi Planetary Science Decadal Survey tahun 2023, sebuah misi pengambilan sampel langsung dari Ceres direkomendasikan sebagai salah satu prioritas utama eksplorasi tata surya berikutnya. Dunia yang selama 200 tahun dianggap sekedar bongkahan batu, kini menjadi salah satu tujuan yang paling menjanjikan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan terbesar umat manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang ini. 6 episode, 5 dunia, dan 1 pertanyaan besar yang menyatukan semuanya. Apa sebenarnya arti menjadi sebuah planet? Kita mulai dengan Pluto, dunia yang kehilangan statusnya setelah 76 tahun. Namun ternyata menyimpan pegunungan es dan langit berwarna biru yang tidak pernah ada yang menduga. Lalu Eris, benda yang tanpa disengaja menjadi biang kerok dari seluruh kontroversi ini, memaksa dunia astronomi menghadapi pertanyaan yang selama puluhan tahun dihindari. Lalu, Haumea yang mengajarkan kita bahwa rotasi yang cukup ekstrim bisa mengubah bentuk sebuah dunia selamanya, dan bahwa cincin yang dulu kita kira eksklusif milik planet raksasa ternyata bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Lalu, Make-Make menunjukkan bahwa dunia yang tampak mati di permukaan bisa saja masih bernafas di baliknya, dan bahwa penemuan kecil sebuah bulan bisa memecahkan misteri yang membingungkan ilmuwan selama bertahun-tahun. Dan kini Ceres yang mengingatkan kita bahwa sebuah dunia tidak harus jauh dan asing untuk menyimpan misteri. Kadang, ia sudah ada di halaman belakang kita sejak awal, menunggu untuk ditemukan. 5 dunia yang begitu berbeda namun disatukan oleh satu nasib yang sama, terlalu besar untuk diabaikan, namun tidak cukup dominan untuk disebut sebuah planet dalam pengertian klasik. Dan mereka hanyalah permulaan. Ratusan bahkan ribuan dunia serupa yang masih menunggu di kegelapan sabuk Kuiper dan sabuk asteroid, masing-masing menyimpan kisahnya sendiri, sama seperti 5 yang telah kita kenal sepanjang perjalanan ini. Jadi, apakah Pluto seharusnya tetap menjadi planet? Apakah Ceres, Eris, Haumea, dan Make-Make layak mendapatkan gelar yang sama? Mungkin jawabannya tidak sederhana ya atau tidak. Karena yang benar-benar penting bukanlah label yang kita berikan kepada mereka, melainkan cerita yang mereka simpan di sebaliknya. Sebuah planet yang kehilangan statusnya tapi tidak kehilangan keajaibannya. Sebuah dunia yang memicu perselisihan tapi menyimpan sejarah tata surya purba. Sebuah objek yang berputar terlalu cepat hingga berubah bentuk. Lalu, sebuah dunia yang dikira mati ternyata masih bernafas. Dan sebuah planet kerdil yang mungkin saja pernah menjadi rumah bagi kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Terima kasih telah mengikuti Ars Dwarf Planet ini dari awal hingga akhir. 6 episode yang mengajarkan kita bahwa tata surya kita jauh lebih kaya, lebih beragam, dan lebih penuh kejutan dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Masih banyak keajaiban lain di alam semesta yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.